صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Anisatu Novianti dari kelas 11B. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Hidup ini hanya mengisi waktu di antara dua salat. Jika kita renungkan dengan tenang, sebenarnya hidup seorang muslim sangatlah sederhana polanya. Kita bangun sebelum subuh, lalu kita sholat subuh. Setelah itu kita beraktivitas seperti sekolah, bekerja, berdagang, belajar, membantu orang tua, dan lain-lain. Lalu datanglah zuhur, kita berhenti untuk sholat. Setelah itu lanjut hingga asar, kemudian maghrib, lalu isya. Begitulah seterusnya. Tanpa kita sadari, hidup kita sebenarnya hanyalah perjalanan dari satu salat ke salat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa salat 5 waktu menjadi penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut selama kita menjauhi dosa besar. Artinya, salat itu seperti titik-titik penting dalam hidup kita. Di antara titik itu, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengisi sholat sebagai pusat kehidupan? Seringkali kita menjadikan sholat sebagai selingan aktivitas. Kita berkata, nanti saja kalau sudah selesai. Padahal, seharusnya aktivitaslah yang menjadi selingan di antara sholat. Seorang muslim yang benar-benar memahami hidup akan menjadikan sholat sebagai pusat hidupnya. Jadwalnya diatur oleh azan. Ketika azan berkumandang, ia sadar bahwa itu adalah panggilan dari Allah, Sang Pencipta hidupnya. Jika kita memandang seperti ini, maka setiap detik di antara dua salat menjadi sangat berharga. Mengisi waktu dengan nilai ibadah di antara subuh dan zuhur. Apa yang akan kita lakukan di antara zuhur dan asar? Bagaimana kita menggunakan waktu? Apakah kita gunakan untuk hal yang mendekatkan kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah? Jika kita belajar dengan niat ibadah, itu bernilai pahala. Jika kita bekerja dengan jujur, itu ibadah. Jika kita membantu orang tua, itu ibadah. Jika kita menjaga lisan dan pandangan, itu juga ibadah. Artinya, hidup bukan tentang hanya sholat saja, tetapi bagaimana kita menjaga kualitas diri di antara dua salat itu. Umur yang terus berkurang, coba kita hitung dalam satu hari ada 5 kali salat. Dalam seminggu ada 35 kali. Dalam setahun ada ribuan kali kita berdiri menghadap Allah. Namun, berapa banyak salat yang benar-benar kita hayati? Berapa banyak waktu di antaranya yang kita isi dengan kebaikan? Hari demi hari berlalu, dari subuh ke subuh lagi, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tanpa terasa, usia bertambah, tetapi jatah hidup berkurang. Suatu hari nanti, perjalanan dari subuh ke isya akan berhenti. Akan ada satu sholat yang menjadi sholat terakhir kita. Kita tidak tahu apakah sholat subuh, zuhur, atau isya. Karena itu, jangan biasakan menunda sholat. Jangan biasakan meremehkan waktu. Sholat sebagai pengingat tujuan hidup. Sholat mengingatkan kita 5 kali sehari
bahwa hidup itu bukan hanya dunia. Salat mengingatkan kita 5 kali sehari bahwa hidup itu bukan sekedar dunia, bahwa ada akhirat yang harus dikejar, bahwa ada pertemuan dengan Allah. Jika kita sungguh-sungguh menjaga salat, maka insya Allah Allah akan menjaga hidup kita. Hidup ini singkat, dunia ini sementara. Jika kita hanya mengisi waktu di antara 2 salat, sampai akhirnya waktu itu habis. Semoga ketika waktu kita habis, kita dalam keadaan menjaga salat dan mengisi sela-selanya dengan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang disiplin dalam salat dan bijak dalam memanfaatkan waktu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian ceramah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari manusia di hari kiamat nanti adalah solat. Allah yang maha agung dan maha perkasa berfirman kepada malaikatnya, sedangkan dia lebih tahu tentang apa yang ditanyakannya itu. Lihatlah solat hambaku, apakah dia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Sebaliknya jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah? Jika dia memiliki solat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan yang ada pada solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Kemudian amalan lainnya juga akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah.